lagi bersama dengan saya Z. Terima kasih ya sudah mampir ke channel Mondak Information. Terima kasih juga sudah like, comment, dan share di video atau podcast sebelumnya. Senang sekali kali ini kita pilih kartu lagi. Kesan pertamanya terhadap ya. Jadi apakah ini love at the first sight, cinta pada pandangan pertama, atau bagaimana sih kesan pertamanya waktu dia melihatmu sekilas aja, mungkin pada waktu dia pertama kali berbicara denganmu. Oke, kita ada 3 pilihan di sini. Saya pakai kartu warna biru kehijauan. Ya, saya gambar bunga dengan yang pertama ada 5 kelopak dan ada daun hijaunya. Saya gambar pakai spidol warna merah. Kemudian yang kedua ada 6 kelopak dengan daun warna hijau juga, 1 daun warna hijau. Dan yang ketiga ada 4 kelopak, ya, 4 kelopak bunga, oke, dengan daun warna hijau. Ya, silakan dipilih kesan pertamanya terhadapmu. Oke, saya nanti akan lihatin dia kesan pertamanya gimana. Terus apakah ini cinta pada pandangan pertama? Ku rasa ku tak jatuh cinta pada pandangan yang pertama. Sulit bagiku untuk bisa berhenti mengagumi dirinya. Udah, sampai situ. Terus, ya kira-kira dia mau ngapain? Langkah dia selanjutnya. Saya kasih waktu ya teman-teman untuk memilih PAL 1 yang 5 kelopak, PAL 2 yang 6 kelopak, atau PAL 3 yang 4 kelopak bunga ya. Silakan. Sudah dipilih ya teman-teman? Oke, kita langsung masuk ke PAL yang pertama. Jangan lupa like, share, komen kalau resonate ya. Dan kalau mau personal reading bisa request via WhatsApp. Nomor WhatsApp ada di deskripsi ya. Oke, kita mulai dari PAL yang pertama. Oke. Kesan pertama dia terhadapmu. Devil. Dah. Ini saya pakai tattoo tarot ya, tarot tato. The Devil di sini. Kesan pertamanya sepertinya ini antara dia sepertinya ada pikiran buruk tentang kamu nih, gitu. Jadi misalnya kayak, wah ini cowok yang playboy nih, ini cewek-cewek penggoda nih, gitu, kayak gitu ya. Jadi atau kayak, wah dia sombong nih atau apa. Jadi dia punya kesan. Ini kan kita general reading ya teman-teman ya. Karena kartu pertama saya udah keluar The Devil. Oh, terkejut. Okay. Knight of Wands. Oh, dia tuh kayak, wah kalau misalnya kayak misalnya ada rasa suka atau apa gitu ya. Ini Knight of Wands-nya kan reverse ya, kebalik ya. Dia nggak bakalan maju pokoknya. Kalau ada perasaan apa sih, dia nggak bakalan deketin gitulah. Amit-amit banget deketin gitu deh. Nggak tahu ini bisa jadi dia bicarakan sama orang lain atau gejolak dalam dirinya dia sendiri aja. Temperance. Temperance ini kayak semacam harmoni sih. Jadi kelihatannya mungkin gini ya. Dia kayaknya tetap cool gitu. Ya, nggak yang menunjukkan gimana banget kalau dia itu nggak suka gitu ya. Cuman kelihatan sih dia kayak nggak bakal maju. Pokoknya nggak suka gitu ya. Pokoknya ini pikiran dia buruk gitu. The Devil sendiri bukannya kartu yang buruk-buruk banget, cuman memang kesannya bisa jadi kayak sebuah ikatan yang kuat atau gimana. Cuman ini nggak seperti itu ya. Karena Knight of Wands reverse juga saya udah ngerasain kalau dia ini punya image buruk lah tentang kamu gitu. Dan tapi dia nggak nunjukin, jadi dia tetap kayak balance aja, tetap kayak oh ya santai aja, oh ya orangnya kalau ditanya orang, oh ya oh oke kok, oh ya kayak, atau diam-diam aja nggak ada reaksi gitu. Ya, itu pandangannya tentang dirimu yang pertama. Dan dia kata orang kan don't judge the book by its cover. Nah dia tuh judge the book by its cover. Jadi dia tuh lihat dari depan ya, dan dia tuh tanpa kayak nanya dulu, konfirmasi dulu, kamu orangnya seperti apa, kamu maunya, kamu tuh pribadi yang gimana gitu. Nggak ada klarifikasi dulu, pokoknya udah main jeder pokoknya
pokoknya orangnya kayak gini, nggak oke lah gitu ya, pikiran dia kayak gitu. Aduh, baru pak pertama aja udah kayak gitu ya, nggak apa-apa lah ya. Sehingga dia kesannya kayak ya itu tadi ya, dia nggak akan maju, dan dari kartu death dia tidak akan melangkah, atau kayak udah tutup buku, yang nggak bakalan maju, nggak bakalan ngapa-ngapain gitu, yang kayak pokoknya udah titik mati, tidak akan aku maju. Dan mungkin ilfeel, mungkin nggak suka, mungkin ya tergantung juga sih kalian occasion atau waktu bertemunya tuh kayak apa gitu ya. Orang yang Anda pikirkan ini, dia itu gimana sih dia cara mikirnya, kok bisa kayak gini, kalian actingnya gimana. Four of Wands, tapi dia Death, Four of Wands. Oh ya, tapi dia sebenarnya orang yang enjoy banget sih ya, nggak yang gimana ya, nggak yang bakalan kayak menyampaikan ke orang lain kalau dia bagaimana ya, kalau dia salah, maksudnya kalau dia ada pandangan buruk tentang kamu, enggak. Dia pokoknya ya udah, oh iya, intinya sih kamu tetap di beritanya dari mulutnya atau dari omongan dia, atau kalau orang lain tanya tetap kayak oh baik kok gitu. Oke. Itu jelas Three of Coins ya, tapi Coins atau Pentacles di sini ya, itu tapi dia reverse atau kebalik. Oh ya, itu definitely jelas banget kalau dia tuh ya oke, cool aja gitu, yang kayak yang nggak peduli ya nggak suka aja gitu, tapi yang nggak bakalan maju, yang nggak bakalan mundur juga ya, karena ya ngapain mundur, orang tidak bakalan maju juga gitu ya. Oh, Five of Cups. Ini Five of Cups-nya nih kayak gini ya. Jadi kayak ini ada air yang menetes gitu ya. Tapi kalau saya lihat Five of Cups ini ada air mata. Ini air mata ya, menetes ke satu piala ya. Dan dari dua piala yang lain juga menetes, tapi dua piala yang tersisa ini tidak terteteskan air mata. Tapi dia reverse kan. Intinya gini, kalau misalnya dia ketemu kamu, dia tidak akan menghindarimu gitu ya. Ya pokoknya ya, dia tidak akan gimana ya, buang muka atau gimana gitu ya, tapi dingin aja tampangnya gitu, karena dia seperti ngerasa kayak ya gue nggak ada rasa gitu, aku tidak ada rasa, saya merasa Anda ya saya tidak suka, tapi saya tidak akan gimana-gimana. Kalau orang lain tanya, saya akan tetap baik-baik aja. Saya nggak akan punya pandangan-pandangan negatif yang saya sebarkan ke orang lain. Tapi intinya saya tidak mau maju. Atau kalau misalnya ada yang ngeledekin dia gitu, kamu sama si ini, misalnya sama kamu nih ya, sama Anda yang buka pal pertama ini ya, dia nggak akan kayak gimana rasa kamu, ada rasa apa, dia pasti yang kayak ya biasa aja gitu, nggak ada perasaan apa-apa gitu. Itu tapi dalam hatinya kayak rada nggak suka karaktermu mungkin ya. Two of Coins, bahkan nggak mempertimbangkan sama sekali, ya, gitu, nggak mempertimbangkan sama sekali, cuek ya, siapa lu siapa gue gitu ya, nggak ada pertimbangannya sama sekali, dingin banget. Ini yang pilih pal satu nih dingin banget. And then the Moon. Nah tapi dia bukan orang yang nggak punya hati loh ya, dia punya, sehingga dia bisa jadi kayak ngerasa terganggu juga kalau ada orang-orang tertentu yang kayak apa ya, nanya ya, gimana gitu, dia bisa kayak yang ya nggak apa-apa biasa aja, tapi kan namanya orang ya, kadang bisa terusik. Misalnya kamu pernah setelah dari pertemuan ini mungkin pernah kayak, mungkin bukan orang lain yang masang-masangin kalian, bisa jadi juga kamu yang mungkin coba chat dia, atau memang ada satu keadaan yang menyebabkan kalian berkomunikasi. Nah, dia nggak sukanya itu kayak perasaan hebat banget gitu loh.
nggak suka tapi tetap harus acting biasa aja gitu. Nggak suka kan, nggak enak, nggak nyaman kan, dia kayak gitu, dia nggak nyaman. Saya mau bilang kasihan juga enggak ya. Ya namanya orang ya, hak masing-masing ya, perasaan sis, Jin, the sun. Ada the moon, ada the sun. That means dia bukannya totally nggak suka sama kamu, ya bukannya 100% nggak suka. Tapi intinya, aku ini tipikal orang yang menghargai orang lain. Aku tidak akan menyakiti orang lain, ya itu hak kamu untuk mau bagaimana, ya terserah gitu. Tapi aku punya cara aku sendiri dalam dalam memutuskan apa yang aku mau, apa yang aku suka gitu ya. Dan ya biasa-biasa aja, aku nggak bakalan ganggu kamu gitu. Tapi juga kalau kamu nyentuh aku ya, kayak misalnya kamu coba chat dia atau ngejar dia atau apa, dia bakalan punya perasaan nggak suka gitu ya. Tapi dia desan, so far dia oke-oke aja, nggak akan yang kayak coba untuk menjauhi kamu sampai kayak gimana. Kalau kamu memang ada urusan dengan dia, dia akan tetap bicara. Tapi kalau nggak ada urusan, jangan harap dia akan kontak kamu gitu. Ini orang yang cukup tegas dengan perasaan dia, karena dia nggak suka diusik. The moon ini ya, ada emosinya, ada kesalnya, apalagi kalau dia laki-laki ya, kesel banget tuh bisa sampai kayak nggak suka gitu ya. Hati-hati sih ya, itu bisa mancing emosi dia. Jadi kalau emang kamu wanita ya, Anda semua yang wanita yang buka file ini dan pengen tahu soal yang file pertama yang kelopaknya ada 5 ini, ya dia nggak betul-betul suka, sehingga kalau kamu maju dia bakalan malah hati-hati, bisa marah, bisa menjauh gitu ya. Marah loh ya. Oke. Terus kita lihat, so apakah ini cinta pada pandangan pertama? Ini sudah jelas banget bukan cinta pada pandangan pertama, oke? Ya, bukan, sama sekali bukan. Kita buka file yang pertama dulu. Oke, ya. Kita buka kartunya tadi udah dari The Sun, jadi jelas ini bukan cinta pada pandangan pertama, ya. Terus The Hangman di sini, desainnya saya taruh di sini aja. Terus di sini ada The Hangman. Ini gantung banget, ini jelas bukan cinta pada pandangan pertama. Ini hanya mempertegas kartu aja, ya. The Sun sama The Hangman. Jadi dia ini hanya, ya, aku hanya ya perasaan aku biasa aja. Dibilang suka yang enggak, pokoknya dia nggak memaksakan perasaan dia gitu. Ini sama sekali bukan cinta pada pandangan pertama, bahkan dia orangnya cenderung sabar, meskipun kayak mungkin kamu yang ngebet dan mungkin dia yang tahu, mungkin kamu yang suka dan mungkin dia menangkap sinyal itu, tapi dia kayak nggak bereaksi sama sekali. Terus The Lovers, oke, jelas banget dia kayaknya menangkap sinyal kalau kamu yang suka dia. Jadi mungkin love at the first sight atau cinta pada pandangan pertama, kurasa ku telah jatuh cinta. Itu hanya dirimu mungkin yang ngerasain. Dianya kukul aja. Enggak, aku enggak. Sebenarnya The Hangman soalnya sabar banget, dia Empress ya. Terutama kamu yang wanita ya, sayang-sayangku ya. Wanita yang buka file ini, kalau dia laki-laki ataupun dia wanita, pokoknya kalau dia memandang dirimu sebagai wanita atau pribadi yang lebih muncul atau lebih menonjol feminimnya, divine feminim ya. Tapi saya kalau lihat ini nggak twin flame sih ini. Ini koneksi biasa banget yang kayak sekedar suka doang gitu. Di Empress-nya reverse, jadi dia sama sekali nggak melihat suatu elegannya dirimu atau ke apa namanya, hal menarik apa yang ada di dirimu tuh nggak terlihat sama sekali ya, nggak menarik sama sekali gitu ya. Three of Cups, oke. Ya cuman kayak ya kalau ada penting-penting aja ngobrol gitu ya, nggak ada cinta pada pandangan pertama. Ini hanya seperti kalau di luar sebagai seorang pasangan ya, maksudnya dari sebagai laki-laki atau sebagai wanita ya, kalau urusan
pertemanan, atau misalnya kamu ada kepentingan bisnis atau kepentingan pendidikan atau apa gitu ya dengan dia, ya sih biasa-biasa aja, enjoy aja ya. Tidak akan bikin kamu merasa nggak nyaman atau gimana, sama sekali nggak. Apalagi yang saya dapat, oh ya, bisa jadi dia ada the lovers ini, bisa jadi dia bisa tertarik, dan mungkin kamu tuh, maksudnya bukan berarti dia lagi nggak ada tertarik dengan wanita. Bisa jadi antara dia ini single dan dia mencari, tapi kamu bukan karakter yang dia suka, atau kamu fisikmu ya, namanya kalau biasa pandangan pertama kan biasa fisik, tapi kalau di sini saya lihat mix deh, fisik sama karakter deh ya. Saya lihat ada kayak dia nggak suka karaktermu pada saat ketemu pertama. Nah, sepertinya dia juga bisa jadi dia ada pasangan gitu ya. Jadi antara, pokoknya kamu bukan orang yang bukan karakter yang dia suka, bukan ciri fisik yang dia suka. So, apakah langkah dia selanjutnya? Oke, saya ada di sini discernment. Ya, dia nggak bakal, sekali lagi, dia tidak akan menjauh, dia tidak akan bagaimana sama dirimu. Anyway, I'm doing good, saya biasa aja, cool aja ya. Saya cerita pengalaman nih, kayaknya pernah kayak gini deh. Jadi pernah tuh pas umur berapa nih, deket nih sama cowok ya kan, udah ya kayak ngerasa kayak ini cowok perhatian ya, gimana gitu ya. And then apa yang terjadi, dia mulai kayak memberi perhatian lebih ya kan. Kamu apa, ini ada barang, diangkatin, apa dibukain pintu gitu ya. Kamu udah ngerasa baper duluan kan. Tapi ternyata memang orangnya baik dengan siapapun gitu. Ternyata dia ada nggak sukanya sama saya. Ternyata kalau setelah saya ulik lebih dalam, tapi dia tidak menunjukkan. Bukan nggak suka yang benci gitu, nggak ya. Tapi kayak yang untuk wanita dia nggak suka gitu dengan saya gitu. Ya, ada wanita yang lebih dia sukai ciri fisiknya. Jadi dia arif di sini ya, discernment di sini. Dia arif, dia nggak gimana ya, nggak ada perasaan benci, nggak, hanya ya namanya orang ya, bolehlah, itu haknya dia gitu. Jadi dia tetap kayak play cool aja, dia tidak akan gimana, nggak akan benci ya. Ascension di sini, ini saya dari kartu Shaman Healing ya. Jadi kalau memang dia mau melangkah, ini gunanya adalah untuk healing dia punya perasaan. Jadi gini, saya pakai kartu healing. Jadi kalau memang dia akan menunjukkan perasaannya dia pasti akan jalan ya. Termasuk suatu perasaan, kalau emang ada rasa suka kan, dengan dia melangkah itu termasuk salah satu healing ya. Cuman saya lihat dari discernment sama ascension, saya lihat dia ini ada burung ya, ini juga burung. Jadi sepertinya burung ini terbang. Mungkin langkahnya dia adalah dia akan lebih menunjukkan ke dirimu. Kalau memang kalian ada komunikasi atau percakapan lagi, soalnya kan kadang-kadang yang kayak ini lebih yang kayak kesan pertama gitu ya, begitu menggoda, habis itu nggak ketemu lagi gitu. Atau habis itu cuman kayak via chat doang atau apa. Dia ini kalau ada ketemu lagi, dia bakalan kayak lebih menunjukkan lagi kalau dia itu ya, aku nggak ada perasaan apa-apa loh gitu. Tapi kalau memang ada perasaan pun, itu kebentuknya harus dari usahamu yang mohon maaf nggak tahu malu gitu ya. Udah tahu dia nggak suka, emang tetap dipaksain gitu. And then ini new day, ini ada new day. Jadi ya tuh bener kan. Jadi melalui usahamu bisa jadi dia
bisa muncul perasaan baru nih gitu. Tapi nggak dari dianya ya, langkah dari dia ya cuman biasa aja gitu. Tapi dia bakal karena dia kan tipikalnya menghargai, dia respect ya. Jadi dia tidak bakalan ngomong buruk. Tapi kalau memang kamu ganggu dia terus, dia bakal ngomong buruk. Nah, yang namanya nggak tahu malu ya, kalau meskipun dia ngomong buruk ya tetap hajar aja, tetap gimana aja. Namanya perasaan tumbuhkan sejalan waktu ya bisa juga gitu. Itu kalau jadi di sini apakah di sini Pal nggak tahu malu? Terserah kamu. Ya, nggak apa-apa, terserah kos. Ya, sayang-sayangku, pokoknya gimana kamu bertindak, namanya ini baru kenal ya, baru pandangan pertama, ya monggo lah apapun yang mau dilakukan, bebas sebebas-bebasnya. Ya, kalau masih mau maju, mau gaspol ya nggak apa-apa. Siapa tahu jatuhnya ke new day, siapa tahu jatuhnya ada perasaan baru. Tapi perasaan baru ini saya nggak bisa janjiin apa-apa, karena perasaan baru itu bisa jadi kayak ya namanya bibit ya, baru kecil-kecil aja gitu. Tumbuhnya nanti ke arah bisa gede, bisa layu, atau bisa gede, bisa tumbuh berkembang dengan subur, tergantung usaha dari kalian, oke? Oke, kita langsung ke Pal berikutnya yuk. Oke, kita beresin dulu. Agak berisik di belakang. Semoga teman-teman masih tetap bisa dengar ya. Oke, kita masuk ke Pal 2 yang kelopaknya ada 6. Ya, kita lihat dulu kesan pertamanya terhadapmu itu apa. King of Cups tapi reverse ya, dia oke, ini masih netral sih ya. Dibilang nggak bijak atau dibilang dia nggak mau maju atau dia nggak tertarik ya belum, tapi bisa jadi dia ini oke. Ya kita lihat kartu sebelahnya, cuman saya ngerasa ini nyalinya ciut, artinya dia nggak pede. Yes, dia nggak pede ya. Ini ada the world di sini, oke. Dia tidak pede. The world ini dia mengambil 4 elemen ya. Api, air, udara, tanah, semua ada 4 elemen di sini, dan artinya sebenarnya dia itu ya kamu aja bisa lihat loh bagaimana sih perasaan dia terhadap saya pertama kali ketemu sama saya atau pertama kali ngelihat saya gitu ya. Ada kan perasaan dari dirimu yang seperti itu, tapi dia kok ternyata dia itu malu, nggak pede sayang ya. Minder tuh. King of Cups reverse, energinya minder. Ya karena dia ngelihat kayak kayaknya kok aku nggak cukup menarik, kok kayaknya dia melihat dirimu kok menarik. Tapi energi bisa kebalik-balik ya, namanya general reading ya. Ini ada Ace of Coins, mungkin masalah duit ya, mungkin dia ini reverse ya, Ace of Coins-nya atau Ace of Pentacles-nya reverse ya, dari set Tattoo Tarot ya. Jadi dia sepertinya gak cukup pede, mungkin soal duit ya, bisa jadi kayak dia tuh mungkin dia ngelihat kamu kayaknya orangnya kok borju banget ya, kok aku kayaknya nggak kayak gitu, atau ini orangnya kayak udah sukses, aku nggak sampai di situ, atau ini pasti cari cowok kaya nih, atau ini pasti cari cewek cantik nih gitu, yang setara dengan dia, dan gue kayaknya nggak pantas. Kayak gitu. The Five of Swords. Yes. Ya dia ngerasa kalah, dia ngerasa nggak dipandang gitu. Ya. Dia ngerasa oke, berarti ini kalau saya bilang ada rasa. Ya, kalau saya bilang bukan yang nggak ada feeling sama sekali, atau nggak punya kalau saya bilang nggak punya kesan gitu. Ada kesannya ada, tapi dia tidak melangkah, atau dia bukan melangkah sih, maksudnya dia nggak berani menunjukkan, atau nggak berani punya perasaan apa-apa karena dia malu. Udah malu duluan dan pertama kali ngeliat ya, kan ini kan udah
pada saat dia pertama kali ngelihat atau pertama kali dia bicara mungkin terhadapmu, dia udah ciut duluan nyalinya. The King of Wands. No, I will not move. No, aku nggak akan ngapa-ngapain. Padahal kan dia king di sini ya, dia King of Cups, King of Wands ya. Di sini Ace of Coins lagi. Ini dia nih orang yang potensial banget. Mungkin dia nih cukup cakep sebenarnya, mungkin dia sebenarnya cukup pintar gitu, atau mungkin dia hanya lihat dari cover luar aja, atau mungkin dia dengar dari orang-orang mungkin soal apa, terus jadi kayak dia udah kayak nyalinya ciut duluan gitu. But it's not. Sebenarnya kamu tuh not as, ya bukannya saya bilang kamu nggak sebagus itu sih, tapi maksudnya dia nggak seburuk itu gitu loh. Kamu masih bisa terima dia. Ya. Show him, show her gitu. Tunjukkan pada dia kamu tuh orang yang seperti apa. Misalnya dia udah ciut duluan, soalnya dia udah nggak pede duluan. Ngapain sih nggak pede gitu? Namanya juga kan manusia ya. Manusia kan boleh punya banyak banyak kemampuan, misalnya dirimu bisa A, bisa B, bisa C, atau cantik, atau apa gitu. Tapi kan setiap orang punya kekurangan juga, dan dia mungkin udah cuman nyalinya ciut doang. Bisa jadi kamu sudah punya pasangan, mungkin dia sudah kayak nyalinya ciut doang, atau mungkin dia menganggap kamu sudah punya pasangan, kira-kira doang gitu mungkin. Nah, kalau kamu belum punya pasangan, masih single, tunjukkan dong. Tapi kalau kamu sudah punya pasangan, ya gimana deh ya, tahu-tahu diri sendiri deh. Queen of Cups. Kalau kamu cewek ya, cowok, apalagi cewek. Kalau cewek dilihat cantik banget ya, menarik banget ya, skillful ya, baik, terutama baik. Kalau kamu cowok atau cewek, pokoknya intinya kamu terlihat sangat orang yang intuitif, orang yang pintar ya, orang yang sensitif, orang yang bisa kayak dalam berbicara tuh kayak ngobrol gitu ya, kayak membawa percakapan tuh ke arah yang bagus, yang nyambung pembicaraannya. Mungkin kalian kenal dari chat atau gimana, terus udah nyambung banget, udah kerasa nyaman gitu, udah kayak gitu. Jadi dia tapi sepertinya dia melihat kamu orang yang enggak mungkin agak Hierophant di sini kalau saya lihat mungkin agak enggak sopan, atau enggak ya mungkin kamu ada kata-katamu yang mungkin kayak mungkin nggak melihat agamanya dia mungkin, atau apa, misalnya ngerasa kayak ada unsur agama di sini ya, kayak dia tidak melihat kamu yang tidak melihat ke agamanya dia gitu. Jadi dia ngerasa kayak, ini orang apa nggak ada pertimbangan kalau aku tuh agamanya ini gitu ya kan, ada mungkin agak nggak sopannya atau gimana gitu ya. Mungkin kalian nggak satu agama mungkin ya, kalau emang kayak gitu ya bisa jadi. Soalnya Hierophantnya reverse nih, bisa jadi kayak soal agama tuh kamu kurang care gitu loh. Indonesia ya suka banget perhatiin soal agama. Tapi kalau emang dia ini mungkin bule, atau dia ini mungkin orang yang mungkin dia nggak begitu peduli soal agama, ya paling ini soal sopan santun aja gitu ya. Dia mungkin merasa kamu kurang oke nih, kurang sopan gitu. Tapi Ten of Wands, tapi dia bagaimana ya? Saya lihat dia beban. Ten of Wands tuh menurut saya kartu beban berat gitu ya. Jadi dia kayak aku kayaknya kalau ngelihat kamu tuh kayak beban banget gitu, kayak nggak bakalan kesampaian gitu, nggak bakalan kesampaian punya. Ya itu pandangan dia sih. Sebenarnya bagaimana kamu menanggapi ini, bagaimana kamu punya pandangan, atau bagaimana Anda menginterpretasikan ini, itu semua terserah Anda. Tuh di sini ada Nine of Wands juga. Ten of Wands, Nine of Wands. Oke. Kalau
kita lihat dari Ten of Wands ini kan kartu beban, mungkin dia apa ya, mungkin dia tidak not as apa ya, nggak sepenuhnya nggak sebenarnya merasa terbebani kali ya. Mungkin tetap sebenarnya Nine of Wands ini juga bukan kartu yang oke ya, karena ini juga tetap kayak bertahan. Jadi mungkin dia ngerasa terbebani, mungkin dia merasa takut untuk maju, tapi ada keinginan untuk maju kali ya, meskipun berat bebannya gitu. Mungkin kayak gitu. Karena saya bisa Ten sama Nine of Wands ini bisa barengan gitu. I guess so, menurut saya begitu. Jadi ini kartu bisa ketemu barengan, bisa jadi memang dia itu kayak ada nyalinya, nggak seciut itu gitu loh, nyalinya tuh ada sedikit lah ya. Knight of Cups, so ya bener kan, Nine of Wands ketemu Knight of Cups, jadi kayak aku masih coba untuk apa namanya, masih ada harapan. Jadi dia mikir kayak ada harapan kali ya gitu, ada kepikiran kayak gitu. Cuman ini kan kartu muncul-muncul terakhir nih ya, dari 10 kartu tarot yang saya buka gitu ya kan. Ini sudah pas dari Ten of Wands kayak udah keblok banget nih. Tapi pas di Nine of Wands sama Knight of Cups kok kayaknya dia mau kayak offering love, nawarin cinta. Kayaknya dia kayak mau ngajuin proposal, penawaran kayak hubungan ya. Oh my god, ini ular nih. Oke, never mind, gak apa-apa, gak ada tanda apa-apa kok ya. Cuman kayak nafsu mungkin saya lihat ya. Mungkin ada yang ngelihat kamu dari segi fisik, kalau kamu wanita, laki-laki dia atau apapun jenis kelaminnya, dia sepertinya ada nafsu yang bermain di sini ya. Knight of Cups sama Nine of Wands, yes ya, jadi dia pasti merasa ada harapan. Oh ya bagus juga sih, kenapa enggak sih ya, jangan seciut itu dong nyalinya tuh. Oh ya, udah main buka kartu aja. Jadi apakah ini cinta pada pandangan pertama, Two of Cups? Iyalah ya iya dong gitu ya. Jadi ini memang kurasa ku telah jatuh cinta. Pandangan pertama awal apa itu? Ya itulah pokoknya. Boleh lanjutin komen di bawah ya. Zing ingat lagunya. Awal berjumpa lah. Awal lala berjumpa kayaknya. Itu deh pokoknya. Two of Cups, yes. So ini adalah pandangan pertama, cinta pada pandangan pertama. Seven of Swords. Tapi cinta yang ragu, ya, cinta yang cinta yang merasa mungkin seperti ya. Mungkin dia ada perasaan, sebenarnya karena dia dari Two of Cups dan dia bukan kartu love ya, makanya saya bilang dia mungkin ada kayak merasa kamunya juga ada rasa kali sama dia, tapi tetap aja dia merasa kalah mungkin kayaknya nggak sepenuhnya kamu nggak ada rasa sama dia deh, kayaknya ada deh gitu ya, kayaknya kayak gitulah pokoknya. Dia juga bisa gitu kayak bangga sendiri gitu, ada lah pasti, masa kayak dia nggak tertarik sama gue sama sekali gitu, ada, tapi dia kayak ngerasa udah kalah duluan kali ya. Ya mungkin kayak mungkin dia acting kayak nggak suka mungkin ya, mungkin dia kayak agak-agak acting cool gitu, nggak menunjukkan perasaannya, makanya kamu bertanya-tanya mampir ke channel saya dan masuk ke pilih kartu yang ini, bagaimana pandangan pertama dia. Makanya dia seperti Six of Swords yang mau pergi, takut ya, kayak mau pergi, nggak mau tinggal, nggak mau nyoba dulu gitu ya. Padahal sebenarnya dia kayak ada kayak instingnya kayaknya aku ada kesempatan deh gitu. Kayaknya nggak seburuk itu deh, nggak sekecil itu kesempatan saya. Kayaknya ada, tapi dia masih kayak pergi aja, takut. The Fool tapi reverse. Padahal kan sebenarnya dia bisa retry ya, dia bisa nyoba gitu ya.
Padahal dia bisa kayak, ya namanya orang kalau nggak nyoba mana tahu hasilnya ya kan. Cuman dari the Fool kayaknya no, she's not atau he's not gonna try. Dia tidak akan mencoba. Ya, dia kayak udah kayak close gitu loh. Ya. Tapi mungkin ini juga pada akhirnya masuk ke menjawab pertanyaan saya selanjutnya nanti ya, apakah langkah dia selanjutnya. Tapi dari the Fool emang terlihat dia tidak bakal ngelangkah. Dia kayak ngerasa ini nggak bisa ada sesuatu yang bisa diusahakan gitu. King of Coins tapi reverse ya, atau King of Pentacles tapi reverse. So yes, ini cinta pada pandangan pertama yang tidak akan diperjuangkan, ini tidak akan diusahakan. Dia merasa ini seperti apa ya, kalau saya bilang false gitu ya, kayak dia merasa kayak dia nggak merasa salah sih, semua orang punya perasaan, tapi dia ngerasa seperti aku tidak mencoba, aku tidak perlu takut dengan ini, karena ya sudah, dia maunya biarin aja berlalu gitu ya, nggak usah dibikin perasaan ini, aku nggak perlu terlalu dalam mikirinnya. Kalau sudah jalannya ya sudah jalannya, kalau bukan jalannya ya bukan jalannya gitu ya. Tapi dia merasa kayak keberuntungan tidak berpihak padaku gitu banget ya namanya orang kan perasaan suka-suka dia. Dari awal saya bilang gitu ya. Oke. So langkah dia apa? Honoring your energy. Jadi untuk menghealing perasaan dia yang seperti bergejolak, tapi dia merasa kayak yaudah dia serahin aja sama Tuhan, mungkin apapun yang terjadi, dia juga kayaknya ngerasa dia nggak punya kesempatan. Ya dia kalau dari honoring your energy, kayaknya saya ngerasa dia cool, bukan cool sih. Jadi kayak dia ngerasa dia nggak bakalan maju, ya. Dia kayak simpan energinya dia, nggak mau usaha terlalu lebih gitu ya, karena takutnya kalau udah usaha bisa fail duluan, bisa gagal duluan. Lebih baik aku nggak terlalu maksain ini ya. Terus di sini ada Omens. Omen ini artinya ke arah yang baik ya, karena Omen bisa ke arah yang buruk atau ke arah yang baik. Cuman karena dari kartu burung ini dan ada di sini ada matahari, di sini ada bulan. Sepertinya dia berusaha untuk tetap mempertahankan untuk tidak berpikiran buruk atau baik tentang, maksudnya mungkin nggak berangan-angan kali ya, itu nggak terlalu mikirin soal future ya, dia tahan aja itu. Cuman sepertinya intuisi dia kuat karena ini saya sempat ngintip kartunya ini keluar kartu psychic development. Jadi kayaknya dia pakai feelingnya dia aja, kira-kira kapan ya. Jadi mungkin dia bisa nonton pick a card juga, atau video pilih kartu di YouTube juga mungkin, sambil ngecek perasaan kamu kayak gimana. Atau mungkin dia tanya ke tarot reader, atau mungkin dia menggunakan intuisi dia sendiri yang kayaknya ini cewek atau ini cowok kayaknya ada nyimpan rasa nih, dia kayaknya udah mau mendekati aku nih, dia kayaknya mau apa nih gitu. Kayaknya dia pakai feelingnya dia gitu. Kayaknya dia intuisinya dia kuat. Ini orang yang Anda pikirkan intuisi dia kuat ya. Makanya dia merasa kalau nggak ada kesempatannya nggak ada kesempatan, kalau ada ya ada. Mungkin juga memang intuisi dia udah kuat, ngerasa kayak nggak bisa. Karena mungkin dirimu udah punya pasangan, karena mungkin dirimu ada kayak feeling ilfeel duluan atau gimana, karena energi loh ya sayang ya. Pada waktu kamu ketemu orang pertama, kalau emang kamu nggak suka dan kamu menunjukkan, orang ini bisa menangkap sinyalnya. Jadi meskipun kamu nggak menunjukkan, bisa jadi orang yang Anda temui ini dia menunjukkan sikapnya atau dia menangkap sinyal itu gitu loh. Jadi nggak selalu kamu tidak menunjukkan berarti dia tidak tahu, nggak selalu seperti itu ya. Tidak semua orang bisa dibohongi. Oke. So, seperti itu ya yang ambil bal yang kedua. Terima kasih yang sudah mampir ke channel Moonlight Affirmation. Seperti inilah pandangan pertama dia terhadapmu ya. Semoga ini membantu
kalian yang mampir ke pilih kartu kesan pertamanya terhadapmu yang di PAL 2. Like, comment, dan share. Subscribe ke channel Moonlight Affirmation. Dengarkan podcast di iTunes, Spotify, dan dengarkan kita langsung ke PAL 3 yuk. Yang kelopaknya ada 4. Ya, PAL 3 kita lihat ya. Kesan pertama dia terhadapmu di sini ada Eight of Wands. Oke. Ini perasaan dia cukup complicated ya, cukup rumit, tapi juga ini yang kartu wands-nya nih kenapa berbarengan semua, tapi udah saya shuffle kok teman-teman ya, dia dari kartu baru dan cuma mereka doang nih wands yang menempel, jadi I wonder why. Cuma dari 8 of Wands sama 7 of Wands, it looks like ya, kelihatannya so far so good ya. Saya bisa lihat kalau dia ini ada rasanya cukup kuat ya, rasanya cukup kebal gitu ya. Ya lihat ya, once ini dia kayak jadi satu gitu ya. Kemudian dia seperti kayak punya satu persatuan seperti itu. Nah, sehingga saya lihat dia ya mau berjuang juga, ya dia mau gerak juga, ya mau komunikasi juga, dan dia mau seperti mau nyoba PDKT. Intinya kayak gitu sih ya. Intinya dia mau PDKT. Selamat yang ambil PAL yang ketiga. Lanjut. Six of Wands. Ini udah ke shuffle kartunya. Ya udahlah ya, namanya nasib ya. Udah di sini saya nggak bakal ini ya. Nah, saya juga ngambilnya ini kok. Saya ambil pakai intuisi. Jadi kalau emang ke ini banget ya, sudah. Six of Wands. Oke. Dari 8, 7, 6 ya. Saya nggak akan di shuffle kartunya. Berarti memang ini jalan untukmu, karena ini udah dari 8, 7, 6, ini kartunya bagus banget. So saya lihat dia merasa kayak hooray ya, dia kayak merasa antusias banget, dia bahkan merasa kayak I'm sure I can get you, saya yakin saya bisa mendapatkan kamu. Apalagi kalau dia laki-laki, kamu yang wanita ya, kamu yang lebih feminim ya, dia yang maskulin, ini kemah udah maju terus pantang mundur. Cus Cin, hajar Cin ya, gaspol Cin ya, jangan rem. Two of Swords. Ice, kenapa ada Two of Swords? Two of Swords. Mau apa dia? Oke. Kenapa kamu menutup mata? Oh, I see. Dia nggak mau untuk kira-kira dipilih kartu saya agak ini ya, ekspresif ya. Two of Swords nih kayaknya dia nggak mau tahu kamu tuh udah ada yang punya atau enggak, pokoknya aku mau hajar gitu ya. Ya berani kalau ada masalah apa juga ditantang sama dia, berani dia. Alright, that's good. 5 of Wands. Oke. Ini sudah ke shuffle, tapi still Kazi nggak shuffle kartunya dari baru ya, saya udah shuffle. Cuman aduh ya, masih di sini aja. Kartu-kartu yang lain enggak kok, wands-nya kenapa begini ya. 5 of Wands, wands-nya nempel banget, tapi ini bagus banget sih ya, karena dia muncul di PAL yang ketiga. Jadi saya bisa lihat dia karena dari 8, 7, 6, 5 ya, dari 8, 7, 6, 5 itu aduh ini kayak angka bagus nih, 8765 ya, itu ada kayak kecocokan di angka bagus apa ya, gak tahu, feeling aja angka bagus. Oke, kayaknya kalian tuh memang ada kayak kecocokan gitu loh. Jadi mungkin kalian ngobrol, mungkin kalian kayak
gitu. Pokoknya kalian maksudnya bisnis, kayak kalian misalnya ngobrol bareng atau apa gitu, pokoknya ada kecocokan deh, which is very very matching gitu. Kalian itu matching banget, kalian itu cocok banget gitu. Ya, mungkin kalian ngobrolnya cocok, mungkin kalian sharing apa cocok, baru pertama kali kalian udah ngobrol, pertama kali kalian udah mungkin chatting ya, mungkin kalian kenal online selama pandemi, mungkin kalian nggak ketemu fisik, mungkin kenal online, atau mungkin ketemu di mana gitu ya, mungkin lagi jalan-jalan di depan kompleks perumahan, langsung ketemu gitu ya, kayak gitu, udah cocok. Ten of Cups tuh kan, bagus kan kartunya, ini ya ampun, ini kayak kalau nggak pengen ngajak pacaran mah, kalau dia udah cukup dewasa, kayak udah usia pengen nikah gitu ya, ditaarufin kamu nih, jadi langsung. Jadi kalau saya gini, jadi bencong-bencong banget sih, nggak apa-apa deh ya. Habis mampir di salah satu YouTuber yang kayak ya bahasnya agak-agak ngebencong dikit ya, tapi nggak apa-apa sih, positif ya. Aduh, ini pasti energi femininnya banyak banget nih. Saya harus jadi kayak agak ngebencong-bencong nih, feminin banget nih pokoknya ya. Ini orang, jadi ini kalau dia cowok ya, ini orangnya dia kalem, tenang, sensitif ya, tapi nggak bakalan terlalu menunjukkan banget. Dia tahu bagaimana cara merespon ya, karena dia tahu dia sudah dapet nih. Kayaknya dia kayak yakin dia bisa dapetin diri kamu. Itu perasaan dia. But then Ace of Swords, oh ya, orangnya nggak tegas ya, orangnya nggak akan straight to the point. Jadi kode-kodean ya, kode-kodean karena dia udah yakin juga bisa dapet. Jadi kayak nggak perlu ngomong langsung juga kayaknya bisa dapet gitu. Ya, berubah banget nih, kenapa? Ace of Swords, yes, Ace of Swords-nya reverse. Jadi dia tidak bakalan kayak, oh ya aku mau sama kamu mau nggak jadi pacar aku gitu. Nah kalau dia cewek enggak bakal kayak gitu. Ya cuman karena femininnya ini keluar banget di sini, I can sense that, saya bisa ngerasa kalau dia really wants you, sangat menginginkan kamu, tapi dia tidak akan maju, dia akan pause dulu, ya. Nine of Cups di sini. Okay, I got this Nine of Cups, so saya ngerasa kalau dia suka. Kalau kamu adalah wanita, dia melihatmu sebagai pribadi yang cantik sekali, pribadi yang berkilauan, pribadi yang super lah pokoknya ya. Kalau kata Bapak Mario Teguh tuh super gitu. Jadi kayak ya luar biasa gitu. Kalau dia adalah kamu adalah pria, maka dia memandangmu sebagai sosok yang pokoknya kayak one in a million gitu, satu dari sejuta orang yang menurut dia sangat menarik gitu. Pribadinya, karakternya, fisiknya, semua menarik bagi dia. Of course, itulah sebabnya ya dia menginginkan. Two of Wands. Oh, I'm waiting for you. Aku menunggumu. Ya, kalaupun dia tidak gak maju sekarang, nanti dia mungkin sedang menyusun siasat ya untuk mendekatimu. Gitu. Ya. Kalau dia wanita pun bukan berarti tidak akan agresif ya. Bisa aja dia waiting for the right time. Bisa aja dia menunggu saat yang paling tepat. Atau dia akan dia mungkin akan kayak menunggu saat untuk langsung ngajuin proposal gitu ya, untuk langsung kayak menawarkan cinta, atau untuk langsung menunjukkan perasaan, atau untuk langsung ini ya. Tapi karena dia tadi Ace of Swords-nya reverse ya, kebalik. Jadi saya lihat dia tidak akan langsung menunjukkan, tapi ini proses ya, ini proses, masih kode-kodean. Tapi saya yakin banget yang ambil pal 4 ini dia akan menunjukkan. Kalau dia wanita, namanya wanita ya, mungkin ada kayak enggak lah, mana ada wanita ngomong duluan suka gitu ya. Tapi kalau dia laki-laki mah hajar bleh ya, bisa. Knight of Wands sih kan, tuh berani banget dia. Kalau dia laki-laki mah dia udah hajar gitu ya. Aku yakin tuh ganteng banget sih Knight of Wands-nya. Aduh, suka deh. Cakep di sini. Dia maju, dia yakin, masculine-nya tinggi banget kalau dia cowok ya.
masculine dalam dirinya dia itu raising him up, jadi membangun dia atau menaikkan dia punya keberanian untuk maju, tapi dia masih kode-kodean gitu ya. Aku tidak akan langsung straight maju atau langsung maju ke depan untuk kayak nembak kamu atau gimana, tapi aku akan kodein dan kamu pasti udah tahu kalau aku ada rasa sama kamu gitu. Makanya ini membuatmu galau dan mampir ke pilih kartu Moonlight Affirmation ini yang kesan pertamanya dia terhadapmu. Oke, udah sembuh belum? Saya masih bebencongan ya. Udah? Oke. Masih, karena masih lanjut. Oke, so ini adalah apakah ini cinta pada pandangan pertama, Knight of Swords. Dia mah kayak, kartu ini kayak bilang, iya dong, ini cinta pada pandangan pertama. Tapi, ini untuk kalian aja yang sebagian kecil ya, karena ini kan saya narik banyak energi. Sebagian kecil dari kalian, karena ada Knight of Swords ini, saya ada ngerasa kayak, dia udah kenal kamu duluan, ya. Mungkin ini adalah kali pertama kalian berinteraksi, atau mungkin kamu tidak tahu kalau dia udah tahu kamu duluan, atau mungkin kamu baru tahu dia, sepertinya dia udah tahu kamu, sebagian kecil dari kalian, sehingga dia bukan hanya bukan sekarang ini cinta pada pandangan pertama, tapi sudah dari kemarin-kemarin gitu. Ya, sudah dari sebelum-sebelumnya itu. Ini perasaan yang kayak gue udah lama pengen kenal kamu, aku sudah lama pengen kenal, pengen dekat, pengen tahu kamu orangnya seperti apa gitu ya. Atau mungkin bisa juga kayak baru tahu ya itu kayak baru bicara gitu ya. Jadi maksudnya kayak bisa jadi dia tuh kayak kayak udah kenal atau udah tahu tentang kamu, tapi sekarang adalah kali pertama kalian bicara dan dia langsung suka gitu ya. So I have this 10 of coins, tapi dia reverse, artinya ya kayaknya ini bukan kayak, kecuali kalian kenal online ya. Saya udah ngerasa sebagian kecil, tapi energinya semakin kuat, semakin kesini. Kalau ini bukan cinta pada pandangan pertama, ini seperti udah lama suka atau udah lama tahu tentang diri kamu. Kecuali ada juga sebagian besar dari dirimu yang baru kenal, jadi dia ya memang yes, ini cinta pada pandangan pertama. The Star di sini, aku happy, aku bahagia, aku ngalir banget gitu. Kamu seperti bintang yang menerangiku, membawa perasaanku jauh melayang di udara, bagaikan bintang yang menerangiku di tengah malam ya. Hatiku terang benderang ya. Kau menerangi jalanku. Mungkin sebelumnya aku tak tahu apa itu cinta, dan sekarang aku bertemu denganmu. Putus banget. The Tower. Tapi mungkin kalian apakah ada yang udah kayak kenal online, terus habis itu ini ada pertama kalinya kalian bertemu ya. Ini sepertinya The Tower ini, saya nggak nilai ini buruk karena dia dari The Star. Saya merasa nih The Tower ini energi yang berdiri sendiri. Dia sepertinya kayak udah lama kepisah, atau kayak udah lama ingin ketemu, pada akhirnya ketemu juga, pada akhirnya bicara juga gitu. Dan dia happy ya. The Tower ini saya nggak merasa energi perpisahan seperti itu, enggak. Dan ini bukan prediksi ke depan juga, ini hanya prediksi dia yang malah saya lihat ini di masa lalu ya, di previous atau pasnya dia dengan kamu gitu. Kalau past life tidak ya, sepertinya terjadi di kehidupan yang sekarang juga, tapi dia ketemu lagi. Four of Swords. Kayaknya dia mau tahan dulu perasaan dia.
Mungkin melirik lagi seperti apa harusnya suatu perasaan itu supaya nggak terlalu terbawa banget dalam hubungan ini ya, dalam perasaan dia biar nggak terlalu ini ngalir banget gitu ya. Mungkin dia play it nice gitu loh ya. Mungkin dia carefully, dia dengan hati-hati nggak mau mempermainkan perasaan kayak gitu. Ya, cukup jelas di sini kalau dia tenang pembawaannya, nyaman. Untuk langkah dia ke depannya, di sini ada stripping illusions, oke. Stripping illusions di sini saya bisa lihat dia memang mungkin dia berusaha untuk membayangkan kamu aja dulu ya, supaya nggak terlalu terburu-buru. Mungkin dia kayak menyusun rencana, sepertinya dia menyusun rencana dengan cukup apik ya, nggak mau tergesa-gesa gitu. Harusnya bagaimana ya penyusunan rencana ya untuk mendekatimu, PDKT in a soft atau smooth way, dengan cara yang cukup halus. And then di sini saya ada ini, kalau kelihatan di sini ada unlimited possibilities. Oh iya, jadi dia sepertinya dia merasa kayak kemungkinannya besar lah, bisa lah gitu ya kan. Dia yakin juga kamu suka sama dia gitu. Jadi dia kayak ngerasa kemungkinannya juga unlimited atau nggak terbatas. Dia bakalan maju, dia menyusun rencana, planning the way ya, planning everything, menyusun segalanya, tapi dia juga dia sepertinya buat plan itu plan A, plan B, plan C gitu ya. Jadi rencana A, B, C, D yang banyak supaya nanti bisa diimplementasikan atau bisa dicoba ya bagaimana. Ya, luar biasa, udah kayak bisnis aja, Cin. Next ada grounding. Oke, tapi dia tidak akan terburu-buru. Ya, grounding ini saya ngerasa kayak gitu energinya. Dia tidak akan terburu-buru, dia akan jaga itu, dia akan main dengan sangat cukup aman, ya supaya kamunya juga nyaman, dianya juga nyaman, gak terburu-buru, karena meskipun dia tahu perasaan kamu, sepertinya juga ada rasa sama dia, tapi kan di sini kan ceritanya dia ini cukup ini ya, nggak memandang kamu udah punya pasangan atau belum gitu ya, nggak melihat status kamu, bahkan nggak tahu status kamu pun dia mau hajar gitu ya, sehingga ya tapi sih kelihatan juga mungkin dia udah ada yang tahu kamu duluan gitu. Kalau tahu kamu duluan berarti udah tahu kamu statusnya apa ya. Tergantung ya teman-teman ya, ini general reading, saya tarik banyak energi, but saya lihat kalau dia bakalan slowly, pelan-pelan, tapi dia yakin kesempatan dia banyak, yakin kemungkinannya dia banyak, dan dia percaya dengan dia punya kemampuan, dengan dia punya kepercayaan sendiri gitu. Oke, seperti itu. Terima kasih yang sudah mampir ke channel Moonlight Affirmation. Inilah yang pilih pile keempat ya, yang kelopaknya ada 4 untuk kesan pertamanya terhadapmu. Terima kasih yang sudah mampir ke channel Moonlight Affirmation. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ke channel Moonlight Affirmation di YouTube ya. Dengarkan juga podcastnya berupa audio di iTunes, Spotify, dan dengarkan. Share ya kalau merasa ini resonate denganmu dan mungkin bisa membantu yang lain juga yang sedang galau mungkin soal percintaan. Dan Zi doakan semoga kalian semua berbahagia, biasa, sehat selalu ya, banyak rezeki selalu. Dan kalau emang ini adalah kesan pertamanya terhadapmu dan ini cukup positif, kesan pertamanya, jika memang cukup positif atau apapun kesan pertamanya terhadapmu, semoga kedepannya kalian akan baik selalu hubungannya, dan siapa tahu bisa jadian ya. Biasa, kalau jadian, nikah, kabar-kabar baik ya, punya anak, dan apapun yang menurutku kabar baik mau dikirim ke Zi, boleh. Ada nomor WhatsApp Zi, itu bisa untuk personal reading berbayar. Yang kedua adalah untuk kirim kabar baik untuk Zi. Zi pamit dulu ya, bye-bye.